Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya dengan Saldania, calon guru penggerak angkatan 7. Nah, pada hari ini saya bersama dengan rekan saya di sekolah SMP Negeri 1 Atap Tandas Surah. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Jadi kemarin saya sudah konfirmasi sama Ibu bahwa hari ini kita akan melaksanakan pra observasi sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari observasi kita nantinya adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan sebagai persiapan awal untuk melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, kelas apa yang akan Ibu ajarkan nanti pada saat supervisi? Saya akan mengajar di kelas 7. Ya. Oke, jadi Ibu selaku guru bahasa Inggris, Ibu Salma akan mengajar di kelas 7 nantinya. Nah, ada beberapa percakapan yang akan saya tanyakan Ibu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dari pembelajarannya Ibu. Apa tujuannya Ibu? Oke, jadi nanti saya pertama-tama saya akan membawakan materi tentang memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Jadi adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu melalui kegiatan mengamati siswa mampu mengidentifikasi struktur teks dari memaparkan jati diri. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan presentase siswa dapat memaparkan jati diri di depan kelas. Jadi dari tujuannya tadi Ibu dari materinya tadi kan memaparkan jati diri. Nah, kalau untuk area pengembangannya Ibu bagaimana dengan apa yang ingin hendak dicapai pada supervisi kali ini? Oke, baiklah, ada pengembangan dari materi ini yang saya ingin capai yaitu dari segi pengetahuannya. Jadi dari segi pengetahuan itu sendiri saya ingin siswa itu mampu untuk menuliskan struktur teks dari materi memaparkan jati diri. Terus yang kedua itu masalah keterampilannya. Jadi saya ingin siswa itu mampu untuk memaparkan jati dirinya di depan kelas dengan memperhatikan unsur kebahasaannya, bagaimana pronunciasinya dan lain-lain seperti itu. Dan adapun kesiapan belajar kepada peserta didik, saya juga ingin menggali pengetahuan dan kemampuan dari siswa tersebut. Ya, jadi untuk area pengembangannya Ibu lebih ke kompetensi dari siswa ya. Ya. Ya, oke. Nah, untuk strategi dan persiapan Ibu yang Ibu akan rencanakan nanti seperti apa Ibu? Oke, baiklah. Adapun strategi pembelajaran yang saya lakukan itu, saya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Dan di situ saya akan membagi kelompok peserta didik sesuai dengan minatnya. Dia ingin apakah dengan menggunakan teks atau dengan menggunakan video seperti video. Jadi pada proses pembelajarannya Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan kalau saya dengar tadi itu diferensiasi proses ya Bu ya, karena membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat mereka. Nah, kira-kira untuk di dalam pembelajaran media apa yang Ibu akan gunakan nanti? Oke, media yang saya lakukan itu saya menyiapkan laptop, saya juga menyiapkan LCD, saya juga menyediakan LKPD dan PowerPoint. Dan adapun model yang saya lakukan di pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, dan metode yang saya lakukan di kelas itu metode tanya jawab dan penugasan serta diskusi di dalam kelas seperti itu. Sudah sangat matang ya Ibu.
Jadi kapan rencana saya bisa masuk untuk melakukan supervisi, Bu? Ya kebetulan jadwalnya mungkin bisa minggu depan ya Bu. Hari Rabu Ya depan hari ya? Rabu depan jam yang pertama di kelas 7. Oh, ya, jadi sampai nanti di minggu depan, hari Rabu depannya, karena hari ini kan hari Rabu juga ya, Iya. Bu ya. Jadi minggu depan kita bertemu kembali dan masuk ke kelas Ibu pada jam pertama di kelas 7. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan tadi kita? Oke, jadi mungkin dengan adanya percakapan ini, saya lebih bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang saya akan lakukan nanti di dalam kelas dan strategi apa dan metode apa yang harus saya siapkan untuk pembelajaran di dalam kelas tersebut. Luar biasa ya. Terima kasih ya untuk percakapan kita kali ini. Jadi nanti setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu, jadi kita nanti itu akan melakukan percakapan lagi. Namanya itu pasca observasi. Setelah kita melakukan observasi, maka kita akan melakukan pasca observasi lagi nantinya. Ya, terima kasih untuk percakapan hari ini, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we are going to listen today, coba satu orang siapkan dulu tangannya. Mulai siapkan dulu tangannya. Stand up, please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Oke, baiklah. Sebelum bisa masuk di materi pada hari ini, saya ingin bertanya kembali kepada anak-anakku sekalian. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang greeting. Oke, dalam greeting itu apa saja yang kita pelajari? Oke, jadi dalam greeting itu ada beberapa yang kita pelajari. Nah, jadi greeting itu maksudnya bagaimana kita menyapa seseorang, misalnya kita bertemu dengan mereka. Jadi hari ini kita akan belajar tentang this is me, memperkenalkan diri. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, murid dapat mengidentifikasi struktur teks dalam memperkenalkan diri. Jadi anak-anak sekalian, kalian akan diminta untuk menyebutkan struktur teks yang digunakan dalam memperkenalkan diri. Yang kedua yaitu melalui kegiatan presentase peserta didik dapat memperkenalkan diri di depan kelas. Jadi setelah kalian mengetahui
struktur teks yang digunakan dalam memperkenalkan diri, kalian akan diminta untuk memperkenalkan diri. Bagaimana cara kalian memperkenalkan diri di depan kelas. Oke. Jadi sebelumnya kemarin Ibu sudah mengelompokkan kalian menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok yang ingin diminta untuk menayangkan video dan ada kelompok yang menggunakan teks. Jadi kalian sudah bergabung sama kelompoknya masing-masing? Oke, coba bergabung sama kelompok yang ingin menggunakan teks. Coba kelompoknya bentuk dalam sebuah kelompok. Kelompok yang kedua, kelompok yang ingin menampilkan sebuah tayangan video. Coba kalian bergabung sama kelompoknya. Oke, jadi kalian sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Jadi kita masuk di materi. Jadi yang ini kita sudah belajar tentang minggu lalu kita sudah belajar tentang greeting. Jadi dalam memperkenalkan diri itu yang pertama yang kita harus lakukan itu greeting atau menyapa. Jadi kalian sudah tahu bagian-bagian dari menyapa. Jadi yang kedua sampaikan maksud percakapan. Jadi kalian mengatakan let me introduce myself. Kalian memperkenalkan diri kalian. Yang kedua itu kalian mulai dengan memperkenalkan identitas dengan menyebutkan my name is, I am from of, I live in, dan my hobby is. Bisa kalian juga menambahkan what is your favorite food, what is your favorite color, dan lain-lain. Jadi hari ini kita menyebutkan identitas dengan menyebutkan nama saja dulu. What is where are you from, where do you live, and what is your hobby. Oke, dan kalimat penutup. Kalimat penutup itu diikuti dengan kalimat ucapan terima kasih. Bisa juga kalian mengatakan goodbye. Bisa juga mengatakan seperti itu. Jadi ini saya akan bagikan contoh teks memperkenalkan diri. Jadi ini tadi kelompok yang ingin menggunakan teks. Jadi kalian buka teksnya contoh memperkenalkan diri di situ. Ada di halaman. Oke, jadi kalian sudah lihat teksnya. Contoh teks memperkenalkan diri. Dan kelompok yang kedua yaitu kelompok yang ingin ditampilkan videonya. Jadi perhatikannya, contoh memperkenalkan diri. Jadi saya akan tampilkan sebuah video memperkenalkan diri. Jadi berdasarkan video yang akan kalian tonton sebentar, tolong perhatikan struktur teks yang digunakan dalam memperkenalkan diri. Karena setelah itu kalian akan diminta untuk memperkenalkan diri. Kalian akan diminta untuk menuliskan identitas kalian. Jadi kalian tuliskan identitas diri kalian berdasarkan struktur teks yang telah kalian pelajari sebelumnya. Oke, jadi tolong perhatikan video berikut ini. Contoh memperkenalkan diri. Contoh video memperkenalkan diri. Jadi Ibu berharap kalian juga bisa bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Jadi sebelumnya kalian tuliskan dulu dalam lembar kerja kalian bagaimana cara memperkenalkan diri. Kalian tuliskan struktur teks yang digunakan dalam memperkenalkan diri.
Ada yang sudah selesai? Oke, sudah selesai. Oke, jadi kalian berdasarkan struktur tes yang tadi yang Ibu sudah jelaskan, kalian menyebutkan nama, tempat tinggal, apa hobi kalian, dan di mana kalian tinggal. Oke, siapa yang ingin maju duluan untuk memperkenalkan diri? Silakan. Oke, dimulai. Oke, tepuk tangan dulu untuk si Nurain. Siapa yang ingin maju ke depan? Siapa yang sudah selesai? Oke, Husna. Oke, baiklah. Karena kalian sudah maju ke depan untuk memperkenalkan diri, jadi Ibu harap kalian sudah bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Jadi, apa namanya? Minggu depan kita akan belajar untuk menyebutkan anggota-anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi, kesimpulan, apa kesimpulannya? Kita pada hari ini belajar tentang greeting. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana kalian memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dengan memperhatikan struktur teks yang digunakan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya apakah hari ini kalian senang belajar bahasa Inggris? Oke, alhamdulillah. Jadi tugas kalian di rumah itu kalian harus menyebutkan, melengkapi identitas diri kalian. Misalnya kalian menyebutkan apa makanan favorit kalian, apa warna favorit kalian di dalam tugas kalian tadi. Jadi cukup sekian materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi bersama saya dengan Saldania, calon guru penggerak angkatan 7, yang dimana pada hari ini saya telah bersama dengan Bapak pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak angkatan 7, Bapak Abdul Majid. Kemudian hari ini juga saya sudah bersama kembali dengan rekan saya di SMP Negeri 1 Atakan Dasura dengan Ibu Salma selaku guru bahasa Inggris. Nah, sudah bisa saya minta langsung. Ibu Salma, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, pada hari ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Alhamdulillah, perasaannya sangat baik. Alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita memulai diskusi atau perbincangan kita pada hari ini, apa tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi kita kali ini? Mungkin tujuan diskusi pada hari ini saya mengharapkan bisa berbagi informasi tentang bagaimana cara saya untuk mungkin mengajar di kelas, bagaimana supaya proses pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Jadi saya berharap dengan
diskusi pada hari ini saya bisa mendapatkan banyak informasi yang saling belajar. Jadi untuk percakapan kita kali ini bahwa Ibu berharap bisa berbagi informasi untuk bagaimana sehingga tujuan pembelajaran di kelas itu tercapai. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya. Nah, kekuatan Ibu dalam hal-hal yang baik dalam pembelajaran itu apa saja? Hal-hal yang baik kemarin yang saya lakukan itu saya mempersiapkan melihat kesiapan belajar peserta didik. Saya juga kemarin membagi anak-anak ke dalam kelompok. Mereka ingin apakah anak tersebut ingin dalam menerima materi itu melalui video atau hanya dalam membaca teks. Misalnya dalam contoh memperkenalkan diri, ada anak-anak yang bisa menerima materi dengan melihat langsung atau melihat videonya langsung bagaimana cara memperkenalkan diri. Ada juga siswa yang hanya melihat contoh dengan membaca teks, siswa mampu untuk memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dalam pembelajarannya Ibu, ketika Ibu melihat ada ini peserta didik yang hanya mampu dengan hanya membaca saja, mereka sudah bisa. Kemudian ada juga yang melihat video. Jadi dalam pembelajarannya Ibu, apa ini yang metode atau strategi pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Oke, kemarin saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan berdasarkan minat siswa dan membagi mereka menjadi kelompok sesuai dengan minat mereka. Membagi sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Jadi di pembelajaran itu Ibu bagi berapa kelompok? Saya kemarin hanya membagi 2. Ada yang kelompok yang melihat dengan video, ada juga yang disajikan dengan sebuah teks. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya. Nah, ada tidak yang masih kurang maksimal dalam pembelajaran itu? Ya benar sekali Bu. Kemarin pada saat proses pembelajaran mungkin masih ada kekurangan yang saya lakukan kira. Misalnya kekurangan yang saya dapatkan kemarin itu masih ada beberapa siswa yang dalam tujuan pembelajaran saya inginkan itu tidak tercapai. Misalnya kemarin tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu siswa mampu untuk mengidentifikasikan struktur teks yang ada dalam memperkenalkan diri. Yang saya kemarin lihat pada saat anak-anak melakukan penilaian di keterampilan itu, saya masih kurang lah anak-anak. Masih ada anak-anak yang tidak mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Seperti itu. Jadi dalam hal kompetensinya Ibu ya. Jadi siswa belum mampu mengidentifikasikan struktur teks. Ya. Nah, ada beberapa. Itu yang belum tercapai dalam pembelajaran. Masih ada Ibu kira-kira yang mungkin dari peserta didik juga masih ada peserta didik yang kurang memperhatikan atau kurang berminat lah dalam mengikuti proses pembelajaran. Beberapa siswa masih tidak memperhatikan, tidak fokus seperti itu. Berarti siswa masih belum fokus ya dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira untuk mencapai, karena tadi ini saya lihat ada dua yang masih kurang dalam pembelajaran itu, apa yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pembelajaran tersebut? Oke, mungkin dalam memaksimalkan proses pembelajaran tersebut supaya tujuan pembelajaran tercapai, mungkin saya akan mencari metode pembelajaran atau media-media yang bisa membuat siswa itu tertarik, menarik dan betah di dalam kelas. Mungkin saya kemarin memang menerapkan sebuah video, tapi mungkin video tersebut masih mau
kreativitas kita lah sebagai seorang guru bagaimana untuk membuat sebuah media pembelajaran yang bisa membuat siswa tertarik dan betah di dalam kelas dan bisa supaya tujuan pembelajaran kita inginkan itu tercapai seperti itu, Bu. Nah, jadi di situ kita fokuskan di pembuatan media pembelajaran. Nah, untuk yang membaca ini, Bu, mungkin kan ada siswa yang hanya dengan membaca, kan tadi Ibu bilang hanya dengan membaca. Apakah semua siswa yang Ibu bagikan teks ini sudah maksimal dalam pembelajaran? Masih ada juga yang belum. Masih ada. Nah, apa yang Ibu lakukan itu nantinya ketika hal tersebut terjadi? Oke, kalau masalah teks, mungkin anak-anak saya arahkan untuk misalnya mencari referensi dari luar, misalnya dari internet kan banyak kayak teks-teks dalam bahasa Inggris yang bisa kita carikan di internet seperti itu supaya anak-anak juga bisa kalau dia mencari informasi sendiri biasa itu gampang lah untuk dicerna sama anak-anak itu sendiri. Jadi kemarin kan memang ya saya lihat hanya buku teks ya. Jadi nanti pada saat pembelajaran berikutnya saya mungkin ya, ditambahkan lagi media pembelajaran. Apa selain dari yang dua ini kira-kira masih ada tidak hal yang bisa meningkatkan pembelajaran? Untuk meningkatkan pembelajaran yang mungkin siswa juga bisa diarahkan untuk belajar di luar ruangan kelas seperti itu agar siswa kan biasa ada anak-anak juga yang bosan di dalam kelas, jadi mungkin anak-anak bisa kita tanya-tanya apakah mereka ingin belajar di dalam kelas atau di luar kelas seperti itu. Mungkin ada anak-anak yang memang terkadang bosan di dalam kelas. Nah, dalam hal ini Bu, ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk mencapai apa yang Ibu inginkan dari Ibu? Pasti banyak pihak-pihak yang bisa membantu. Misalnya komunitas di MGMP kita bisa sharing bagaimana agar kita proses pembelajaran yang kita inginkan itu tercapai. Kita juga bisa sharing lah sesama teman yang ada di sekolah, misalnya sama ibu yang yang sedang melakukan proses calon guru penjara angkatan ke-7. Jadi saya juga mengharapkan informasi dari ibu, pengalaman ibu yang ibu dapatkan selama mengikuti pembelajaran di guru penjara. Kolaborasi ya. Kalau untuk anak-anaknya sendiri, ada tidak yang bisa kita lakukan itu atau kolaborasi dengan mereka supaya pembelajaran ini bisa dimaksimalkan? Ya, tentu saja bisa. Jadi kolaborasi dengan anak-anak itu sangat penting ya. Kita bisa selalu bertanya lah kepada anak itu apa yang mereka inginkan, minat dan bakat mereka. Jadi diperkuat lagi ya mengenai bakat dan minat. Jadi pada percakapan kita kali ini itu yang pertama tadi kalau saya mendengar dari tujuan Ibu bahwa Ibu berharap supaya bisa membagikan informasi di kelas bagaimana mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Kemudian tadi hal-hal yang baik yang saya dengar tadi dari Ibu adalah Ibu sudah melakukan pembagian berdasarkan minat dan bakatnya siswa. Nah, itu maksud di diferensiasi. Nah, kemudian menerapkan berbagai strategi dengan membagi dua kelompok. Nah, kemarin mungkin Ibu sudah melihat bahwa di kelas 7 ya, di kelas 7 Ibu, ya di kelas 7 itu sudah
dibagi dengan 2 kelompok berdasarkan minat siswa yang memang ingin menonton video, dan ada juga yang hanya ingin dengan membaca juga sudah bisa langsung tanggap untuk melihat dan bagaimana dari tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai. Nah kemudian untuk memaksimalkan tadi sudah banyak, itu sudah lebih luar biasa. Tadi saya lihat ada beberapa ini tadi untuk memaksimalkan pembelajarannya itu dari kekurangan-kekurangan yang telah Ibu tadi paparkan. Nah, ada pun beberapa pihak yang Ibu juga tadi paparkan bahwa dapat berkolaborasi atau saling sharing di komunitas itu ya, komunitas MGFP. Kemudian dengan rekan sejawat di sini memang kita sangat perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat di sini. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran kita, utamanya di sekolah kita ini. Kemudian tentunya juga murid juga sangat berperan penting dalam hal ini. Kita juga bisa menumbuhkan keinginan siswa. Nah, bagaimana kita sebagai guru berpikir dan bertindak lebih kreatif lagi dalam pembelajaran sehingga siswa memang bisa mampu untuk terlebih tertarik dalam pembelajaran. Nah, dari percakapan ini Bu, apa yang sudah bisa Ibu dapatkan dan apa yang Ibu rasakan setelah melakukan percakapan? Oke, tentu saja saya sangat senangnya dengan melakukan percakapan ini. Jadi saya sebagai guru yang mengajar di dalam kelas itu bisa merefleksi diri saya, apa kekurangan dan kelebihan yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi kekurangan itu bisa saya jadikan sebagai acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran supaya tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu bisa tercapai. Jadi Ibu sudah bisa merefleksi ya, sangat luar biasa Bu, bahwa kan selama ini kita hanya mengajar saja tanpa melihat kekurangan kekurangan yang kita miliki. Jadi dengan melakukan diskusi seperti ini bisa memperbaikilah kekurangan yang kita miliki pada saat di dalam proses pembelajaran. Apalagi pada saat observasi kemarin kita sharing, oh ini kekurangan saya pada saat proses mengajar, oh ini yang harus saya lakukan supaya tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu bisa tercapai. Jadi saya sangat senanglah dalam adanya observasi seperti ini. Ya Bu, itu bisa kita sama-sama senang ini Bu, karena juga selain dari percakapan ini kita mendapatkan hasil untuk sebagai bahan refleksi ke depan ya. Mungkin itu yang jadi percakapan kita kali ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.